Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Sonia dengan NIM 1910851004 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kepentingan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership 2013-2023. Langsung saja ke latar belakang. Pada era globalisasi saat ini menyebabkan banyak negara menjalin hubungan bilateral karena kompleksitas kebutuhan suatu negara, terutama negara-negara berkembang yang bergantung pada negara adidaya, seperti salah satunya Vietnam. Sebelum adanya liberalisasi ekonomi, Vietnam menghadapi berbagai masalah ekonomi domestik dan membutuhkan bantuan negara adidaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan AS untuk mengatasi masalah tersebut. Hubungan Vietnam dengan AS telah melalui berbagai fase dan konflik, yang dimulai dari perang selama beberapa dekade, ketegangan politik, dan isolasi ekonomi, tetapi pada akhirnya berkembang setelah normalisasi hubungan pada tahun 1995, hubungan Vietnam dan AS meningkat dan menjadi lebih kompleks. Selanjutnya, pada tahun 2013, Vietnam dan AS menandatangani US-Vietnam Comprehensive Partnership yang merupakan kerjasama yang mempererat hubungan kedua negara dan meningkatkan perdagangan serta investasi bilateral antara kedua negara dan kerjasama keamanan. Melalui kerjasama ini, mampu meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara yang dapat dilihat dari perdagangan barang Vietnam dan AS melebihi 183 miliar US dollar pada tahun 2022. Selain itu, AS juga memberikan bantuan dana kepada Vietnam dalam bidang keamanan dari tahun 2017 hingga 2022 sebesar 92 juta US dollar, serta juga aktifnya peran kunjungan diplomatik kedua negara untuk memperluas dan memperdalam kerjasama di antara kedua negara. Meskipun memiliki sejarah kelam, perbedaan ideologi, serta perbedaan arah kebijakan, akan tetapi kedua negara terus menjalin kerjasama melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership dan memberikan dampak positif pada perekonomian dan kerjasama keamanan Vietnam. Selanjutnya rumusan masalah. Berakhirnya Perang Vietnam dan sejak adanya normalisasi hubungan Vietnam dan AS, Vietnam muncul sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara. Dulunya Vietnam termasuk salah satu negara termiskin di kawasan Asia Tenggara, kini menjadi negara yang menempati peringkat kedua sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara menurut laporan IMF 2023. Vietnam yang telah melakukan reformasi kebijakannya membuat negara ini lebih terbuka dan menjalin lebih banyak kerjasama dengan negara lain, seperti dengan AS yang tertuang dalam US-Vietnam Comprehensive Partnership pada tahun 2013. Setelah adanya kerjasama ini, terdapat peningkatan terhadap perekonomian Vietnam dari perdagangan barang Vietnam dan AS yang melebihi 183 miliar pada tahun 2022. Selain itu, Vietnam juga menerima bantuan dana keamanan dari AS, serta juga aktifnya kunjungan diplomatik kedua negara untuk memperluas dan memperdalam kerjasama di antara kedua negara. Melihat sejarah konflik dan ketegangan yang pernah terjadi di antara Vietnam dan AS, serta dengan perbedaan ideologi di antara kedua negara, namun dengan adanya US-Vietnam Comprehensive Partnership justru menjadi hal yang meningkatkan kerjasama antar kedua negara, menarik untuk diteliti. Selanjutnya, ditarik pertanyaan penelitian yaitu apa kepentingan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership tahun 2013-2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa kepentingan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership tahun 2013-2023. Manfaat penelitian ini adalah secara akademis diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa hubungan internasional, dalam memahami kepentingan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership. Adapun manfaat secara praktis yaitu diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menganalisis kepentingan Vietnam dan meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership. Selanjutnya, studi pustaka. Terdapat 5 studi pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Pertama ada di US-Vietnam Comprehensive Partnership, The Role of Air Force Relation oleh Stephen Burgers. Selanjutnya, From Food to Friend Explaining the Development of US-Vietnam Relation oleh Scott Marshall. Selanjutnya ada Vietnam Trade Policy, A Developing Nation Assessment oleh Stephen Clark. Selanjutnya ada Indonesia dan Amerika dalam kerangka Comprehensive Partnership oleh Yari Chally. Dan terakhir ada India Vietnam Strategic Partnership and ASEAN oleh Sangha Mitra Sarma.
Selanjutnya, kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kepentingan nasional oleh Charles Chang Han Wu yang terdapat tiga variabel dalam pendistribusian kepentingan nasional oleh Charles, yaitu ada kepentingan keamanan, dengan tiga indikator yaitu aliansi, national capabilities, nuclear weapon possession. Kedua ada kepentingan komunitas dengan tiga indikator yaitu international intergovernmental organization atau IGO, domestic development, dan demokrasi. Yang terakhir ada kepentingan ekonomi dengan tiga variabel juga yaitu international trade, market openness, foreign direct investment atau FDI. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Batasan penelitian ini 2013 hingga 2023. Analisis dari penelitian ini adalah kepentingan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama bilateral dengan AS, unit eksplanasi US-Vietnam Comprehensive Partnership, level analisis berada pada sistem internasional. Metode penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, teknik analisis data, dapat tiga teknik analisis data, yaitu pertama mengumpulkan data dan informasi terkait dengan faktor kepentingan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership. Yang kedua, menganalisis apa tujuan dari adanya US-Vietnam Comprehensive Partnership tahun 2013. Yang ketiga, menganalisis penelitian melalui konsep kepentingan nasional oleh Charles Chang Han Wu untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada ekonomi Vietnam dan sejarah hubungan Vietnam dengan Amerika Serikat, bab 3 ada US-Vietnam Comprehensive Partnership, bab 4 ada analisis kepentingan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership 2013-2023. Bab 5 ada penutup. Selanjutnya kita beranjak ke bab 2, yaitu ekonomi Vietnam dan sejarah hubungan Vietnam dengan Amerika Serikat. 21 ada ekonomi Vietnam. Kondisi sulit di Vietnam akibat dari kehancuran pasca perang dan inefisiensi sistem ekonomi menyebabkan tingginya tingkat kelaparan, kemiskinan, dan infrastruktur yang hancur menjadi tantangan yang serius bagi pemerintahan Vietnam. Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mereformasi sistem ekonomi dalam Kongres Partai Komunis Vietnam pada tahun 1986. Setelah memutuskan reformasi, munculnya kebijakan Doi Moi sebagai langkah awal transisi dari perekonomian terencana ke ekonomi pasar sosialis. Sejak adanya Doi Moi ini, Vietnam mengalami integrasi ekonomi yang luas dan intensif termasuk dengan keanggotaan resmi ASEAN pada tahun 1995, serta bergabung dengan WTO pada tahun 2018, dan juga menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral. Dengan adanya reformasi kebijakan Daimo ini, pertumbuhan ekonomi signifikan PDB per kapita meningkat 3,6 kali lipat antara 2002 dan 2022. Serta juga terdapat penurunan tingkat kemiskinan dari 14% pada tahun 2010 menjadi 3,8% pada tahun 2020. Selanjutnya, Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah merupakan konflik yang melibatkan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dengan dukungan besar dari AS dan Uni Soviet yang berawal dari pembagian ideologis setelah Perang Indochina pertama tahun 1954. Perebutan kekuasaan ideologis antara komunis Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang juga berlatar belakang konteks Perang Dingin dan persaingan ideologis global antara AS dan Uni Soviet. AS ikut terlibat untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara dan keterlibatan AS juga meningkat seiring waktu berjalan, mulai dari bantuan ekonomi hingga keterlibatan militer di Vietnam Selatan. Perang yang merusak sebagian besar wilayah Vietnam dan menyebabkan kerugian besar bagi AS memunculkan gerakan anti perang yang masif di AS yang dipicu oleh ketidaksetujuan terhadap wajib militer dan dampak perang yang begitu besar. Selanjutnya dengan berakhirnya Perang Vietnam dengan jatuhnya Saigon pada tahun 1975 membuat AS harus menarik semua pasukan militernya dari Vietnam Selatan yang dikarenakan adanya tekanan dari demonstrasi anti perang dan intensitas perang yang semakin parah. Selanjutnya, dengan kemenangan komunis di Vietnam Selatan, memicu represi politik dan kekacauan ekonomi di Vietnam. Selanjutnya, 2.3
hubungan Vietnam dan Amerika Serikat pasca Perang Vietnam. Vietnam yang mengalami krisis politik dan ekonomi setelah berakhirnya perang dengan jatuhnya Saigon pada tahun 1975, membuat pemerintah baru berusaha untuk menghilangkan sisa-sisa rezim lama dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Dengan tegangnya hubungan Vietnam dan AS yang enggan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam setelah perang membuat Vietnam semakin terpuruk. AS menilai Vietnam telah hal ini dinilai dari AS yang menilai Vietnam telah melanggar perjanjian Paris Peace Accord dan menjatuhkan embargo perdagangan terhadap Vietnam. Ketegangan ini menciptakan periode isolasi ekonomi dan politik bagi Vietnam. Setelah penarikan tentara AS pada 1973, hubungan Vietnam AS membeku selama lebih kurang 20 tahun. AS yang memperlakukan embargo ekonomi dan tidak mengakui pemerintahan komunis Vietnam. Selanjutnya pada akhir tahun 1970-an, AS mulai meninjau kembali hubungannya dengan Vietnam dan mulai mengirimkan komisi ke Vietnam pada tahun 1977 dan tidak lagi menghalangi Vietnam menjadi anggota PBB. AS juga mengusulkan pembangunan hubungan diplomatik, akan tetapi Vietnam menuntut bantuan rekonstruksi pasca perang sebagai syarat. Namun AS juga masih menolak syarat tersebut. Meskipun begitu, hubungan kedua negara masih sulit dan Vietnam juga setelah adanya berakhirnya perang mengakibatkan ratusan warga Vietnam mengungsi ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Selanjutnya, normalisasi hubungan Vietnam dan Amerika Serikat. Pada tahun 1986, Vietnam meluncurkan kebijakan Doi Moi sebagai reformasi ekonomi dan politik. Pasca Perang Vietnam menghadapi tantangan sosial ekonomi yang parah, dan Doi Moi menjadi tonggak penting untuk memulihkan ekonomi dan mengatasi masalah internal dan eksternal. Dengan normalisasi hubungan Vietnam dan AS yang dimulai pada tahun 1990-an, pada tahun 1995, kedua negara mulai membuka kedutaan besar resmi setelah 20 tahun hubungan terputus. Selanjutnya, pada tahun 2001, AS memberikan status perdagangan bersyarat kepada Vietnam dan setuju untuk liberalisasi perdagangan dan reformasi berorientasi pasar. Pada tahun 2003, hubungan militer antara Vietnam dan AS terbentuk, dan Vietnam AS menandatangani perjanjian intelijen pada tahun 2005, dan hubungannya terus meningkat. Pada tahun 2011, adanya nota kesepahaman yang ditandatangani untuk peningkatan kerjasama pertahanan bilateral, dan pada tahun 2013 terbentuklah US Vietnam Comprehensive Partnership yang menandai perkembangan hubungan di berbagai bidang. Vietnam yang meningkatkan hubungan dengan AS sebagai respon terhadap agresivitas Tiongkok, terutama menghadapi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. AS telah menjadi mitra potensial dan mendukung Vietnam dalam sengketa maritim dengan Tiongkok. Selanjutnya, bab 3, US Vietnam Comprehensive Partnership. 3.1 pembentukan US Vietnam Comprehensive Partnership yaitu disepakati pada 25 Juli 2013 yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama, perdamaian, stabilitas, kerjasama, dan kemakmuran di kawasan dan di dunia. Kemitraan ini mencakup 9 bidang kerjasama. Pertemuan tahunan antar menlu Vietnam dan AS menjadi mekanisme penting untuk meninjau kemajuan kerjasama. Hubungan antara Vietnam dan AS telah mengalami perkembangan positif semenjak pembentukan US Vietnam Comprehensive Partnership pada tahun 2013. Setelah 10 tahun hubungan antara Vietnam dan AS berkembang menjadi US Vietnam Comprehensive Strategic Partnership. Selanjutnya 3.2 bidang-bidang kerjasama US Vietnam Comprehensive Partnership, yaitu ada kerjasama politik dan diplomatik, kerjasama perdagangan dan ekonomi, kerjasama sains dan teknologi, kerjasama pendidikan, kerjasama lingkungan dan kesehatan, masalah warisan perang, pertahanan dan keamanan, pemajuan dan perlindungan HAM, kebudayaan, pariwisata, dan olahraga. Artinya 3.3 peningkatan perdagangan Vietnam melalui US Vietnam Comprehensive Partnership. Setelah normalisasi hubungan diplomatik, hubungan Vietnam dan AS terus meningkat. Penting bagi Vietnam untuk memperdalam hubungan dengan AS untuk memperkuat ekonomi dan kemampuan pertahanannya.
Setelah reformasi Doi Moi dan kemitraan dengan AS, diharapkan mampu membantu Vietnam mengatasi tantangan ekonomi. Dengan adanya kemitraan ini, surplus perdagangan Vietnam dan AS terus meningkat. Vietnam merupakan pemasok barang impor terbesar ke-6 bagi AS pada tahun 2020. Total perdagangan Vietnam dan AS mencapai 138 miliar US dollar pada tahun 2022. Vietnam telah menjadi pusat rantai pasok utama di Asia Tenggara dengan diversifikasi produk. Kerjasama dengan 9 bidang ini telah membantu perkembangan Vietnam. Hubungan Vietnam AS mencapai tingkat strategis dengan kepentingan Vietnam dalam meningkatkan hubungan dengan AS. Selanjutnya bab 4, kepentingan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership 2013-2023. Pertama, dalam bidang keamanan. Yang indikator pertama, aliansi. Kepentingan dalam kerjasama melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership dalam keamanan maritim, tujuannya untuk meredam kekuatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang dianggap sebagai ancaman bagi Vietnam. Sejak tahun 2009, Vietnam telah mendekatkan diri dengan AS setelah adanya deklarasi 9 garis putus-putus oleh Tiongkok. Dengan adanya strategi AS di Indo-Pasifik, membantu Vietnam menjadi negara yang kuat menghadapi pengaruh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Melalui kerjasama ini, membantu Vietnam dalam meningkatkan kemampuan militer dan keamanannya dalam mengatasi masalah maritim dengan Tiongkok. AS juga telah memberikan bantuan keamanan berupa pendidikan dan pelatihan militer sejak 2012 melalui FMF dan peran aktif US PACOM dalam menjaga keamanan serta dalam meningkatkan kemampuan dasar Vietnam. Vietnam juga ikut berpartisipasi dalam latihan militer rimpak yang diadakan oleh US pada tahun 2018. Kerjasama dengan AS melalui US Vietnam Comprehensive Partnership sangat penting bagi keamanan maritim Vietnam terkait ancaman dari Tiongkok. Selanjutnya ada national capabilities. Vietnam dalam kerjasama komprehensif dengan AS menjadi strategi yang dirancang untuk meningkatkan kapabilitas keamanan Vietnam. Vietnam yang menghadapi ancaman Tiongkok gencar memodernisasi kemampuan militernya, terutama di Angkatan Laut setelah pencabutan embargo senjata oleh AS telah meningkatkan hubungan kedua negara. Kerjasama dengan AS memiliki tujuan untuk mengkonsolidasi klaim atas pulau-pulau di Tiongkok Selatan dan menangani sengketa kedaulatan pulau-pulau yang diklaim oleh Tiongkok. Keterbatasan dalam industri pertahanan nasional dan teknologi mendorong Vietnam untuk meningkatkan kemampuannya melalui perdagangan militer asing. Menurut Stockholm International Peace Research Institute, Vietnam mengalami peningkatan belanja militer terbesar di Asia Tenggara. Hubungan yang baik dengan AS telah menjadi salah satu strategi Vietnam dalam mengatasi tantangan dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Yang ketiga ada nuclear weapon possession. Vietnam dan AS telah menandatangani perjanjian kerjasama bilateral mengenai penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai pada tahun 2013 dan secara resmi dilaksanakan pada tahun 2014. Perjanjian ini menciptakan kerangka hukum untuk penelitian, pelatihan, pengembangan, dan penerapan energi nuklir untuk membantu Vietnam dalam mengatasi kekurangan energi. Pada tahun 2014, Vietnam membuka diri terhadap industri energi nuklir AS, mengimpor reaktor nuklir yang mengandalkan pasar internasional untuk bahan bakar uranium. Namun, pada tahun 2017, Vietnam meratifikasi TPNW yang menyatakan untuk tidak memiliki, mengendalikan, atau menjadi tuan rumah bagi senjata nuklir di wilayahnya. Vietnam juga berkomitmen pada pelanggaran total terhadap senjata pemusnah massal dan bersedia bekerja sama untuk mencapai universalisasi senjata tersebut. Untuk saat ini tidak adanya informasi yang jelas apakah Vietnam masih bekerja sama dengan AS dalam kerjasama nuklir atau tidak. Hubungan baik dengan AS menjadi strategi untuk meningkatkan keamanan wilayahnya. Sementara Vietnam masih tetap berkomitmen pada perdamaian non-proliferasi nuklir. Selanjutnya kepentingan Vietnam dalam bidang komunitas yang pertama Intergovernmental Organization atau AGO. Vietnam ikut tergabung dalam APEC pada tahun 1998 yang menjadikan anggota ke-21. APEC bertujuan untuk memanfaatkan ketergantungan yang semakin meningkat di Asia Tenggara untuk menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan yang seimbang dan integrasi ekonomi regional. Vietnam menjadikan APEC sebagai platform untuk kemitraan ekonomi dengan 13 anggota APEC.
APEC telah memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan sebesar 75%, 78% untuk FDI dan 38% pembangunan, serta 79% pariwisata di Vietnam. Inisiatif perdagangan AS di APEC membuka pasar dan meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Vietnam. Hubungan kerjasama antara ASEAN dan AS berkembang pesat mencapai kemitraan strategis pada tahun 2015. Vietnam bersama dengan ASEAN fokus terhadap isu-isu seperti terorisme, penyakit pandemi, penegakan hukum, dan isu Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, Vietnam juga mendukung AUKUS sebagai fakta keamanan trilateral dan merespon terhadap Tiongkok yang semakin agresif di Indo-Pasifik. Kerjasama dengan AS dan keterlibatan dalam forum regional seperti APEC, ASEAN AS, dan dukungan terhadap AUKUS adalah langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas keamanan di Vietnam. Selanjutnya, National Development. Dengan adanya kebijakan Doi Moi yang diluncurkan pada tahun 1986, membawa perubahan besar bagi Vietnam dari ambang keruntuhan ekonomi ke jalur kemakmuran ekonomi. Perekonomian Vietnam tumbuh dengan rata-rata 7% selama beberapa dekade, mencapai PDB nasional sebesar 271,9 miliar US dollar pada tahun 2020. Kerjasama dengan organisasi internasional mendukung dan memajukan perekonomian Vietnam, seperti APEC menjadi mitra penting bagi Vietnam, menyumbang 69% ekspor dan 85% impor. Ekspor pertanian Vietnam ke anggota APEC terus meningkat dari 53% pada tahun 2000 menjadi 68,8% pada tahun 2019. Ekspor pertanian ke pasar APEC mencakup produk-produk seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, lada, kacang mete, dan teh. Integrasi ekonomi global dan regional membantu Vietnam mencapai perkembangan ekonomi yang mengesankan. Selanjutnya ada demokrasi. Meskipun terdapat perbedaan ideologi antara Vietnam dan AS, hubungan bilateral kedua negara berkembang secara positif. Kerjasama dalam framework US-Vietnam Comprehensive Partnership menunjukkan keterbukaan kedua negara satu sama lain. Perkembangan hubungan antara Vietnam dan AS menunjukkan bahwa kerjasama tidak hanya terbatas pada negara dengan ideologi yang sama. Kedua negara terbuka terhadap kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing. Selanjutnya, kepentingan Vietnam dalam bidang ekonomi melalui international trade. Setelah reformasi, kebijakan Doi Moi telah membawa puluhan juta jiwa warga Vietnam keluar dari kemiskinan. Prioritas Vietnam terletak pada integrasi perdagangan internasional dengan berpartisipasi dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, termasuk dengan mitra dagang penting seperti US. Melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership, Vietnam meningkatkan perdagangan bilateral dengan AS seperti pada tahun 2002. Volume perdagangan Vietnam melebihi 138 miliar US dollar dengan lebih dari 129 miliar ekspor ke AS. Selanjutnya adanya IPF yang diluncurkan pada tahun 2022 memberikan peluang pembangunan terutama dalam pilar perdagangan. Selain itu, dengan dampak buruknya hubungan AS dan Tiongkok juga mendorong peningkatan ekspor Vietnam ke pasar AS. Vietnam menerima investasi dari perusahaan AS yang merelokasi dari Tiongkok ke Vietnam. Selain itu, transformasi ekonomi Vietnam menuju pasar yang berorientasi telah berhasil, terutama dalam integrasi perdagangan internasional. Selanjutnya, market openness. Tidak lepas dari reformasi ekonomi Doi Moi, Vietnam memprioritaskan pembangunan ekonomi pasar dan membuka peluang bagi sektor swasta. Dengan perjanjian perdagangan antara Vietnam dan AS pada tahun 2001 telah membantu menghilangkan beberapa hambatan non-tarif dan menurunkan tarif rata-rata berbagai barang, termasuk produk pertanian, produk hewani, dan elektronik. Dengan melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership, hubungan ekonomi dan perdagangan antara Vietnam dan AS semakin erat. AmCham telah mencatat peluang besar bagi bisnis AS di Vietnam dan Vietnam sebagai mitra ke-9 bagi AS pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi dan hubungan Vietnam dan AS terus berkembang meskipun pandemi COVID-19. Ekspor Vietnam dan AS mencakup mesin listrik, furnitur, perlengkapan tidur, pakaian rajut, mesin, dan alas kaki. Hubungan ekonomi antara Vietnam dan AS memperlihatkan manfaat saling menguntungkan dan kontribusi praktis dalam perluas kemitraan kedua negara. Selanjutnya, kepentingan Vietnam dalam bidang ekonomi melalui Foreign Direct Investment atau FDI.
FDI menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi Vietnam. Pemerintah Vietnam meningkatkan akses terhadap investasi, terutama melalui FDI yang dianggap lebih stabil. Dengan liberalisasi perdagangan dan kerjasama dengan AS, terutama melalui kemitraan komprehensif ini, memudahkan ekspor dan mengurangi biaya hambatan perdagangan. Investasi AS di bidang Vietnam meningkat dari tahun ke tahun setelah adanya kemitraan ini dengan perusahaan-perusahaan besar AS yang ada di Tiongkok berpindah ke Vietnam. Dengan adanya perang dagang antara AS Tiongkok, Vietnam mendapatkan keuntungan dengan menjadi tujuan investasi yang menarik. Peningkatan tarif Tiongkok ke AS mendorong perusahaan-perusahaan AS di Tiongkok mengalihkan aktivitas manufakturnya ke Vietnam. Selain itu, dengan adanya didorong dengan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing, terutama dalam sektor manufaktur yang berorientasi ekspor, membuat menarik bagi investor-investor dari AS maupun dari negara lain. Pada akhir tahun 2022, investasi FDI di Vietnam mencapai 247 miliar US dollar yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Kerjasama dengan AS dalam kemitraan ini memperkuat hubungan dengan menjadikan Vietnam tujuan investasi yang semakin menonjol di kawasan. Selanjutnya, bab kelima ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, adanya US-Vietnam Comprehensive Partnership pada tahun 2013 telah menjadi tonggak penting bagi hubungan Vietnam dan AS. Kerjasama yang mencakup berbagai macam bidang kerjasama dengan hubungan ekonomi antara Vietnam berkembang pesat yang juga didorong oleh adanya reformasi kebijakan Doi Moi yang membuat Vietnam lebih terbuka dengan negara lain. Vietnam juga telah menjadi negara penting bagi AS dalam konsep kepentingan nasional oleh Charles Chang Han Wu melalui tiga kepentingan, yaitu pertama kepentingan keamanan. Vietnam dan AS telah bekerja sama dalam mengatasi ancaman Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan melalui kerjasama keamanan maritim. Kerjasama ini melibatkan pengawalan pesisir pantai Vietnam, latihan militer bersama, dan bantuan keamanan maritim. Kedua, kepentingan komunitas juga menjadi salah satu tujuan Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan AS untuk meningkatkan peran Vietnam dalam komunitas internasional, serta untuk meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian negaranya. Vietnam telah memperkuat perekonomiannya melalui integrasi internasional, terutama dalam APEC. Ikut tergabung dalam komunitas akan membuat Vietnam menerima banyak manfaat, salah satunya dengan kemudahan dan hilangnya hambatan-hambatan perdagangan antara anggota. Terakhir, kepentingan ekonomi Vietnam dalam meningkatkan kerjasama dengan AS melalui US-Vietnam Comprehensive Partnership. Vietnam aktif berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang termasuk AS untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Setelah mereformasi ekonomi yang berfokus pada liberalisasi dan integrasi pasar menciptakan peluang bagi perusahaan internasional termasuk AS untuk berinvestasi di Vietnam. Dapat disimpulkan bahwa Vietnam telah berhasil mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan hubungannya dengan AS melalui kerjasama yang berkelanjutan di bidang keamanan dan ekonomi serta dalam komunitas internasional. Selanjutnya saran. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian yang serupa atau menggali lebih dalam topik kerjasama antara Vietnam dan AS. Selain itu, penulis beranggapan bahwa terdapat banyak fakta yang dapat diambil dan belum dibahas dalam penelitian ini, sehingga nantinya dapat menyempurnakan penelitian tentang kerjasama Vietnam dan AS ke depannya. Diharapkan semoga penelitian ini memberikan sumbangsih keilmuan hubungan internasional yang dapat digunakan dalam membantu penelitian-penelitian berikutnya. Sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.